Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penugasan dari mata kuliah Grafika dan Komputasi Visual dengan materi transformasi tiga dimensi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Jason Alhilal Sabdadewa dan yang kedua ada saya sendiri, Nadia Tusalam. Sebelum masuk ke macam-macam transformasi tiga dimensi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu transformasi tiga dimensi. Jadi di dalam ruang dua dimensi, suatu titik akan berada pada suatu posisi yang dinyatakan oleh dua sumbu, yaitu X dan Y. Lalu pada ruang tiga dimensi terdapat sumbu tambahan, yang ketiga yaitu sumbu Z. Nah, jadi di ruang tiga dimensi ada tiga titik jadinya, si X, si Y, sama si Z. Lalu demikian pula kita dapat memanfaatkan sistem koordinat homogen sehingga dalam ruang tiga dimensi dipresentasikan sebagai matriks kolom X, Y, dan X, Y, Z, dan H. Nah, dalam transformasi geometri dasar di ruang tiga dimensi, sama halnya di dalam ruang dua dimensi, namun ada pengecualiannya. Yang pertama, jika kita ingin merotasikan, kita perlu membedakan rotasi terhadap masing-masing sumbunya terlebih dahulu. Nah, kalau di dua dimensi kan biasanya tinggal ngerotasiin dari pusat 0,0 atau dari pusat A, B. Lalu yang kedua ada refleksi terhadap bidang XY, YZ, atau ZX. Kalau di dua dimensi biasanya kan refleksinya langsung ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau di tiga dimensi itu harus ngerefleksiin ke bidangnya dulu, yaitu bidang XY, YZ, dan ZX. Nah, di bidang YZ, di bidang XY itu sama aja kayak kita ngerefleksiin ke sumbu Z. Terus kalau misalnya yang YZ itu sama aja kayak kita ngerefleksiin ke sumbu X, dan pada bidang ZX itu sama aja kayak kita ngerotasiin ke sumbu si Y. Lalu ada shear, yang itu dimana terhadap dua sumbu misalnya X dan Z. Lanjut, ada matriks transformasi umum tiga dimensi itu dinyatakan dengan matriks 4x4 sebagai berikut. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, di mana elemen ini yang berpengaruh terhadap transformasi linearnya. Lalu ada P, Q, R, yang merah ini, itu adalah elemen yang untuk proyeksi dan perspektif. Terus ada yang LMN, itu adalah elemen untuk translasi terhadap sumbu X, Y, dan Z-nya. Lalu ada S, adalah elemen untuk overscaling. Nah, biasanya si S ini bernilai 1. Selanjutnya, selanjutnya ada pembahasan mengenai outline yang bakal kita bahas, yaitu yang pertama ada refleksi, terus ada scaling, dan yang kedua ada rotate, dan ketiga ada rotate. Lalu yang pertama kita bahas mengenai refleksi terlebih dahulu. Nah, refleksi itu yaitu transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan menggunakan sifat pembentukan bayangan oleh sebuah cermin. Nah, jadi singkatnya itu refleksi itu pencerminan. Nanti jadi bidangnya itu ada bidang asli terus kita cerminin. Nah, itu jadi refleksi itu kayak pencerminan udah intinya. Lalu ada persoalannya. Di sini diketahui ada sebuah objek P dengan koordinat titik sebagai berikut. Nih, di sini ada objek P, di mana objek P ini nanti akan membentuk sebuah kubus. Di mana ini titik yang pertama ini itu sebagai bidang yang pertama, yang ini kedua, dan sampai bidang ke-8. Lalu ada persoalan itu lakukanlah refleksi bidang YZ terhadap objek P dan tentukan koordinat barunya. Berarti kalau misalnya refleksi bidang YZ kan kita ngerefleksiin ke sumbu X-nya. Lanjutnya ada pembahasannya. Jadi diketahui ada matriks refleksi YZ, di mana matriks refleksi YZ ini matriks terhadap refleksi si sumbu X-nya. Jadi di sini ada matriks identitas. Nah, karena yang dicarikan refleksi YZ, jadi si sumbu X-nya ini dimin-satukan. Lalu ada objek P-nya. Nah, selanjutnya rumus dari pencerminan itu si matriks refleksi YZ-nya dikalikan dengan si objek P-nya, di mana si matriks refleksinya itu ini lalu dikalikan dengan si objek P, nilai objek P-nya. Untuk mempermudah perkaliannya bisa dipecah terlebih dahulu per bidangnya, lalu dikalikan dengan si matriks si refleksi YZ ini. Semisal di sini ada bidang yang pertama nih 1, 0, 1, 1. Lalu kita kalikan dengan si matriks refleksinya. Jadi ini 1 dikali dengan min 1 menghasilkan min 1, lalu ada 0 dikalikan dengan 0 ya hasilnya 0, terus ada 1 dikalikan dengan 0 hasilnya 1 dikalikan dengan saya ulang, jadi tinggal dikaliin aja, yang ini 1 dikalikan dengan min 1 hasilnya yaitu min 1, lalu ada 0 dikalikan 1 hasilnya 0, dan 1 dikalikan dengan 1 hasilnya bakal 1, lalu 1 yang ini dikalikan dengan 1 yang ini hasilnya bakal 1. Begitu seterusnya sampai 8 bidang ini
kalikan dengan matriks refleksinya. Maka akan menghasilkan, pencerminan yang tadinya objek P-nya pada titik ini, menjadi berubah di refleksi di titik sini. Untuk implementasi agar lebih terbayang mengenai gambarnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari transformasi 3D, baik itu refleksi, rotasi, maupun scaling yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi di sini kita akan melakukan visualisasi refleksi terlebih dahulu. Untuk implementasi kali ini kita menggunakan bahasa C++, menggunakan library include ya. Pertama kali ini kita harus menggunakan atau mengimport library-library yang akan digunakan untuk membantu kita dalam program ini. Tapi yang wajib itu adalah menggunakan NeoStream dan Groot. Oke, kemudian selanjutnya kita mendefinisikan kelas yang bernama RenderState, di mana di kelas tersebut mempunyai atribut-atribut yang digunakan untuk mouse motion ya, dan mouse motion callback, di mana berfungsi untuk display yang akan kita tampilkan itu bisa diatur dengan mouse atau bisa digerakkan dengan pergerakan mouse. Kemudian untuk prosedur init, kita mendefinisikan bahwa kita menggunakan tipe shading atau GL shade modelnya itu flat. Kemudian selain kita menggunakan objek, selain kita membuat objek balok, kita juga membuat garis bantu ya dengan function atau prosedur bernama draw coordinates, di mana di sini kita membuat garis bantu yaitu sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, di mana masing-masing sumbu direpresentasikan dengan warna yang berbeda. Untuk sumbu X-nya kita menggunakan warna merah, sumbu Y-nya warna hijau, dan sumbu Z-nya warna biru. Dengan masing-masing sumbu kita membuatnya dengan dua vertex yang menggunakan GL lines, masing-masing dua vertex, baik sumbu X maupun sumbu Y maupun sumbu Z, masing-masing dua vertex. Ini GL vertex yang pertama dan kedua. Kemudian untuk yang GL vertex selain itu hanya untuk menambah estetika dalam penggambaran garis koordinat saja. Kemudian kita lanjut ke dalam prosedur display ya. Prosedur display, kita mendisplay objek-objek yang telah yang akan kita display nantinya. Di sini ada menggunakan rotating kamera dan juga menggunakan mendisplay garis sumbu koordinat yang telah dibuat sebelumnya juga. Nah, di sini juga kita mendefinisikan ya, kita membuat balok-balok yang akan kita visualisasikan nanti pada transformasi 3 dimensi. Nah, untuk baloknya kita membuat dengan itu ya, line loop untuk masing-masing sisi, baik depan, belakang, sampai sisi bawah. Dalam artian semua sisi kita bentuk dengan line loop ya. Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa kita sudah menemukan titik-titik dari baloknya dengan matriks. Nah, kita tinggal masukkan saja titik-titik tersebut sesuai dengan vertexnya. Misal yang di depan ada 103 sampai titik ke 403, di mana keempat titik ini akan membentuk suatu kotak ya, di mana itu akan membentuk sisi depan, dan seterusnya sampai sisi bawah juga seperti itu. Nah, kalau sudah kita buat dari semua sisinya, maka dia akan membentuk sebuah balok. Nah, kemudian kita akan menguji bagaimana visualisasi dari balok setelah kita lakukan refleksi. Nah, di awal sudah dijelaskan dalam perhitungan refleksi dari matriks objek P akan menjadi matriks objek P baru setelah menggunakan perhitungan refleksi. Nah, dari matriks objek P baru tersebut kita masukkan titik-titiknya ke GL vertex ya. Kita masukkan vertex-vertexnya ke GL vertex seperti membuat balok tadi yang awal, tinggal masukkan saja, tapi menggunakan matriks habis perhitungan refleksi ya. Seperti biasa kita menggunakan GL line loop dari sisi depan sampai sisi bawah, dalam artian semua sisi kita sudah buat, tinggal masukkan nilai-nilai dari matriks P hasil refleksi tersebut. Nah, bagaimana kalau kita run, compile and run? Nah, di sini kita sudah melihat ya bahwa balok yang kita buat, balok aslinya itu berwarna putih yang di kanan ini, dimana di sini juga ada sumbu bantuan ya, sumbu X representasi warna merah, sumbu Y warna hijau, dan sumbu Z warna biru. Nah, kalau aslinya kita buat refleksi, di mana sudah dilakukan perhitungan ya tadi bahwa refleksi pada bidang YZ, berarti kita tinggal menegatifkan titik pada sumbu X-nya, tinggal dinegatifkan saja, maka hasilnya akan seperti ini, bahwa balok hasil refleksi itu yang berwarna ungu ya. Nah, di sini kita bisa gerak-gerak menggunakan mouse, itu sesuai yang kita bilang tadi, menggunakan mouse motion. Nah, untuk refleksi sekian dulu, kita akan lanjut ke transformasi 3 dimensi berikutnya. Setelah penjelasan refleksi mengenai menggunakan OpenGL tadi, saya akan melanjutkan menggunakan metode yang scaling atau penskalaan.
Jadi apa itu scaling? Scaling merupakan salah satu bentuk transformasi yang merubah ukuran dari objek yang ditentukan, baik memperbesar ataupun memperkecil. Jadi perubahan ukuran tersebut didasarkan pada sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z-nya, di mana jika diubahnya hanya sumbu X-nya, maka besar objeknya akan berubah sesuai dengan sumbu X baru yang telah ditentukan. Begitu pula jika diubah terhadap sumbu dan ZY, maka objek akan mengikuti perubahan sesuai sumbu Y maupun Z baru yang telah ditentukannya. Nah, di sini ada persoalannya. Sama objeknya, ada objek P sama titiknya sama seperti pada refleksi tadi. Lalu ada instruksinya disuruh melakukan scaling dengan faktor Sx 2, Xy 3, dan Sz 3 terhadap objek P dan tentukan koordinat barunya. Di sini diketahui tadi kita matriks scaling itu diimplementasikan dalam matriks seperti ini. Jadi di dalam diagonal utamanya ada titik XX, XY, dan XZ, di mana tadi SX-nya itu 2, terus SY-nya 3, dan SZ-nya 4. Lalu ada objek P-nya, dan rumus dari scaling itu yaitu si matriks scaling tadi dikalikan dengan objek P-nya. Didapatkan matriks scalingnya itu diagonal utamanya ada 2, 3, 3, dan 1. Lalu dikalikan dengan objek P yang tadi di sini. Setelah dikalikan akan menghasilkan objek P yang baru, yaitu sebesar 2031 untuk bidang pertamanya, dan sampai ke 8, bidang ke-8 itu menghasilkan 8091, di mana perhitungannya itu sama seperti yang refleksi tadi, kita pecah dulu menjadi satu per satu. Yang pertama, kita ambil bidang yang pertama, dikalikan dengan si matriks scalingnya. Misalnya 1 dikalikan dengan 2 menghasilkan 2, 0 dikalikan dengan 3 menghasilkan 0, lalu 1 dikalikan dengan 3 menghasilkan 3, dan 1 dikalikan dengan 1 menghasilkan nilai 1. Begitu seterusnya sampai ke bidang ke-8. Untuk implementasi dalam OpenGL-nya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai implementasi dari transformasi 3D selanjutnya, yaitu scaling ya teman-teman. Kalau tadi kan kita menggunakan refleksi, sekarang yang refleksi kita jadikan komen terlebih dahulu supaya tidak berjalan kodenya. Kemudian untuk yang scaling, kita nyalakan lagi komennya. Kita coba run. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa yang putih tadi ini adalah kalau yang awal kita buat tadi, kemudian yang berwarna biru ini adalah hasil dari scaling yang sudah kita hitung sebelumnya ya, dengan penjelasan sebelumnya sudah kita hitung, dan ini adalah visualisasi dari transformasi 3D scaling. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke transformasi yang terakhir, yaitu rotasi atau rotate. Jadi rotate itu artinya berputar. Nah, jadi ketika suatu benda sengaja diputar, maka perlu ditentukan pusat dan besar sudut putarnya terlebih dahulu. Nah, ada keistimewaan dari rotasi, yaitu jarak antar titik pusat dengan masing-masing bagian dari objek yang diputar akan selalu tetap. Seberapa jauh pun objek itu diputar. Jadi objek itu bakal tetap seberapapun jauhnya terhadap objek itu diputar. Jadi di sini ada persoalan. Sama kayak tadi titiknya itu objek P, yang ini titiknya. Lalu kita disuruh melakukan rotasi terhadap objeknya sebesar tetanya itu ada 180 derajat pada sumbu X, dan tentukan koordinat barunya. Jadi yang diketahui rotasi dari sumbu X itu rumusnya yaitu ini matriksnya. Jadi di tengah sini ada cos theta, sin theta, dan min sin theta, serta cos theta. Nah, jadi si theta yang tadi diketahui yaitu 180 dimasukkan ke dalam sini. Selanjutnya ada rumus dari rotate, yaitu si matriks X rotasinya ini dikalikan dengan P-nya akan menghasilkan si nilai matriks X rotasinya tadi, yaitu sebesar 180 derajat. Di sini kita masukkan cos 180 yaitu min 1, lalu sin 180 itu 0, min sin theta min sin 180 itu 0, dan cos 180 itu min 1. Lalu kita kalikan dengan si objek P-nya, akan menghasilkan P yang baru sebesar ini yang ada di layar sini. Untuk implementasi di OpenGL akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mungkin kita langsung saja kita implementasi transformasi 3D selanjutnya, yaitu rotating. Untuk yang tadi scalingnya kita matikan, kemudian kita nyalakan yang rotating. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dalam perhitungan kita rotating di sumbu X sebesar 180 derajat. Kita coba run. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa yang putih itu adalah balok yang kita buat di awal originalnya, kemudian yang balok berwarna orange ini adalah rotating dari sumbu X ya, yang sudah dihitung sebelumnya, tinggal kita masukkan saja ke vertex-vertexnya. Nah, mungkin sekian untuk yang implementasi coding dari transformasi 3D yang sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin cukup sekian ya dari kami.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.